Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kawan-kawan semuanya dan pemirsa sekalian termasuk RH Channel, keren jadas. Jumpa lagi. Ada dua hal yang mengemuka akhir-akhir ini, yaitu soal cawe-cawe yang dikeluarkan dari mulut Presiden Jokowi, dan yang kedua adalah soal usulan impeachment dari Profesor Denny Indrayana, PhD. Saya ingin membahas dua hal tersebut, ya. Pertama soal cawe-cawe dan kedua soal pemakzulan. Biar kita punya kerangka konstitusionalnya, ya. Jadi constitutional frameworknya kita ada nantinya. Instead of marah-marah. Soal cawe-cawe ini saya mengatakan begini. Kalau cawe-cawe pastilah bukan seorang presiden. Karena cawe-cawe itu makna leksikalnya adalah turut membantu, ikut-ikutan, intervensi dan lain sebagainya. Sebagai primus inter pares dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden nggak mungkin cawe-cawe. Presiden itu leader, dia leading, dan dia punya tugas umum pemerintahan sebagai chief executive. Karena itu dia tidak boleh dan tidak bisa cawe-cawe harusnya. Dalam konteks pemilu, kita harus pahami, ya, ada beberapa pasal dalam konstitusi yang kita harus ketengahkan. Yang saya katakan kemudian presiden tidak boleh cawe-cawe, tapi dia punya tugas umum pemerintahan yang itu bekerja terus-menerus tanpa harus terkait dengan kompetisi politik. Pertama adalah pasal tentang bahwa pemilu itu harus luber dan jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pengalaman Orde Baru, pemilu itu tidak jurdil, tidak jujur dan adil. Kenapa? Karena pemerintah atau penguasanya berpihak. Salah satu indikatornya adalah lembaga pemilihan umum itu berada di bawah Departemen Dalam Negeri waktu itu. Karena itu reformasi melakukan sebuah koreksi dengan memunculkan lembaga yang independen, dan itu dimuat dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang nasional, tetap dan mandiri. Artinya ini menggunakan kaidah pembagian tugas negara-negara modern. Jadi kalau tugas klasik itu kan eksekutif, legislatif, yudikatif. Tapi itu tidak cukup karena begitu kompleksnya urusan pemerintahan. Dan kedua, ada soal intervensi dan independensi. Sehingga dalam konteks berpemilu, itu dihadirkan lembaga yang memang khusus untuk menyelenggarakan pemilu. Jadi selain diharapkan ekspertisnya, spesialisasinya, tapi juga dijamin independensinya. Karena itulah soal menyelenggarakan pemilu itu sudah keluar dari tugas atau kewajiban seorang kepala pemerintahan. Kalau dulu ketika LPU di bawah Depdagri, maka pemilu itu diselenggarakan oleh pemerintah. Sekarang diselenggarakan oleh pemilihan umum. Jadi Komisi Pemilihan Umum mendapatkan mandat itu bukan dari peraturan biasa, tapi peraturan yang tertinggi, the supreme law of the land, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau kita bicara kadar legitimasinya sama dengan kewenangan seorang presiden yang bersumber dari Undang-Undang Dasar. Jangan lihat personilnya, ya, lihat kalau lihat personilnya kita mules, tapi kalau lihat kelembagaannya itu maksudnya baik. Kalau personilnya sikap itu, Mas. Nah, yang kedua ada pasal yang terkait dengan tugas umum pemerintahan, yaitu presiden itu adalah memegang kekuasaan pemerintahan. Maksudnya apa? Seluruh urusan pemerintahan di Republik ini adalah urusan presiden, kecuali, selalu ada, ya, kecualinya. Nah, dalam konteks pemilu, presiden itu saya ibaratkan semacam pengelola stadion. Seorang pengelola stadion itu mau ada pertandingan sepak bola,
tidak ada pertandingan sepak bola, harus memastikan bahwa stadionnya ready, ya, stadionnya rumputnya mulus, kursi-kursinya baik dan lain sebagainya, karena dia diberi mandat sebagai pengelola. Pemilik stadionnya siapa? Rakyat Indonesia sebagai pemilik stadionnya. Lalu pemilu diibaratkan apa? Pertandingannya itu sendiri, pertandingan sepak bola, ada 2 tim di sana yang bertanding, itu peserta pemilu ibaratnya. Lalu wasitnya yang di tengah lapangan ibaratnya itu adalah KPU. Kemudian hakim garisnya itu ibaratnya Bawaslu. Jadi dalam konteks ini nggak ada urusan pengelola stadion untuk menentukan hasil pertandingan cawe-cawe, ya kan? Pengelola stadion hanya untuk memastikan bahwa AC-nya hidup, ya kan, kursinya benar. Artinya sebagai pengelola dia harus memastikan situasi kondusif bagi pertandingan tersebut. Nah, itulah yang saya katakan sebagai tugas umum pemerintahan yang melekat pada diri Presiden Jokowi. Jadi most of the time, kapanpun, ya Presiden Jokowi harus memastikan negara ini aman dan tertib, termasuk di kala pemilu. Tapi pemilunya sendiri dia tidak boleh cawe-cawe, tidak boleh menentukan berapa skor pertandingan. Bagaimana kalau misalnya wasitnya main? Bukan urusan dia, tapi urusan Komisi Disiplin, yaitu DKPP dalam konteks berpemilu kita, ya kan? Bagaimana kalau hakim garisnya main? Ya ada Komisi Disiplin, yaitu DKPP. Nah, itulah aturan mainnya agar Presiden tahu bahwa tidak layak dia mengatakan dirinya cawe-cawe. Karena saya mengatakan, kalau dia mengatakan dirinya cawe-cawe itu dia menghina dirinya sendiri. Dia mendegradasi kewenangan kekuasaan pemerintahan yang tertinggi di dalam Undang-Undang Dasar menjadi sekedar orang yang main belakang, main samping. Cawe-cawe itu kan tidak pernah di depan. Cawe-cawe itu ada orang yang bekerja sebagai the main actornya, ya kan? The main actornya, tetapi dia ya bantu-bantu, senggol-senggol, ya kan? Angkat-angkat dan lain sebagainya. Itu pengertian cawe-cawe itu, ikut membantu. Padahal Presiden dalam konteks bernegara bukan ikut membantu, dia primus inter pares. Tetapi dalam konteks berpemilu, dia menyiapkan situasi yang kondusif, tidak dalam konteks pertandingan, tapi dalam konteks tugas umum pemerintah. Nah, mudah-mudahan ini bisa ditangkap ya. Jadi itu, soalnya bukan apa, oh nggak mungkin Presiden kok nggak boleh cawe-cawe. Cawe-cawe nggak boleh. Dia pengelola stadion itu, dia pastikan stadionnya itu mulus. Mau ada pertandingan, mau kagak, Republik Indonesia ini harus aman, damai. Ya, aman dan tertib. Itu tugas umum pemerintahan yang diberikan kepada seorang presiden yang sedang aktif. Oke, yang kedua soal impeachment. Gara-gara cawe-cawe ini, tiba-tiba Denny Indrayana bilang impeachment dari Melbourne, Australia. Apa yang dituliskan Denny Indrayana itu seperti mengingatkan kepada kita betapa rendahnya etika politik kita berpemerintahan. Dia menyebutkan contoh Richard Nixon kan dalam kasus Watergate, hanya karena pasang alat sadap di kan Richard Nixon dari Partai Republik, dia suruh pasang alat sadap di kantor Partai Demokrat. Itu saja mau di-impeach. Karena dia takut di-impeach, tahu diri, mengundurkan diri. Jadi sebelum sempat di-impeach, dia mengundurkan diri. Perbuatan memasang alat sadap itu membuat dia di-impeach. Luar biasa kan etika politiknya. Kita, Presiden, paling tidak dalam kacamata Denny Indrayana, dia sebut 3, nanti saya tambahkan 2. 1, cawe-cawe dalam melakukan penjagalan terhadap kandidat